Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih Riyadhis Shalihin. Babut tafakkur fi azimi makhluqatillah wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah. Qala Allah Ta'ala, innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Katakanlah, aku hendak menasihatimu dengan satu hal saja, yaitu agar kamu bangkit karena Allah, baik berdua-dua maupun sendiri-sendiri, kemudian memikirkan perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. At-tafakkur yurithul mahabbah wa yad'u lil amal. Tafakkur atau merenungkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat melahirkan perasaan cinta kepada Allah, dapat mendorong kita untuk beramal kebajikan. Maka kita harus benar-benar mau merenungkan keagungan Allah melalui ciptaannya, merenungkan betapa cepat berlalunya dunia dengan segenap kemewahan dan kenikmatannya. Jika kita merenungkan dengan benar, maka kita akan berada di jalan istiqamah. Bagi orang yang mau merenungkan ayat-ayat Allah, maka akan nampak padanya betapa besarnya ciptaan Allah, betapa hebatnya takdir Allah, betapa dahsyatnya kuasa Allah, betapa besarnya hikmah dan kasih sayang Allah. Dia pasti merasakan akan ketidakberdayaannya dan tidak ada alasan lagi baginya untuk tidak menyintainya, mengagungkannya, dan dia pastilah tidak akan membangkang perintah-perintahnya serta tidak akan berani melanggar syariatnya. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada kita untuk banyak merenungkan dan memperhatikan ciptaan-ciptaannya. Allah telah membuat berbagai macam ayat atau tanda-tanda kebesarannya di alam semesta ini untuk direnungkan, dipikirkan, dan diperhatikan oleh manusia. Ada ayat-ayat yang dibaca dan terdengar suaranya, yaitu firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Ada ayat Allah yang dapat dilihat oleh mata secara langsung yang tersebar di alam semesta ini. Juga ada ayat yang menunjukkan kebesaran Allah yang bersemayam dalam jiwanya. Qala Allah Ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 Allah berfirman,
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana pula bumi dihamparkan? Di dalam surat At-Tariq Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma'in dafiq. Dia diciptakan dari air mani yang memancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Kemudian di dalam surat Abasa Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Anna sobabnal ma'a sobba. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatsna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian. Wa inaba wa qadba, anggur, sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, zaitun, pohon kurma. Wa hadaiqa hulba, kebun-kebun yang rindang. Wa fakihata wa abba, buah-buahan dan rerumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semuanya itu disediakan untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, ayat-ayat yang menunjukkan keagungan Allah itu banyak sekali. Semua ayat-ayat itu menyeru seluruh umat manusia agar mau merenungkan ayat-ayat Allah yang mereka saksikan. Sampai orang buta yang tidak dapat melihat ciptaan Allah pun dia diseru agar mau merenungkan ciptaan Allah, karena di dalam dirinya ada banyak ayat-ayat Allah. Semua manusia hakikatnya dapat merasakan keagungan Allah jika hati mereka tidak buta. Kalau hati sudah buta, banyaknya bukti kebesaran Allah tidak akan mereka rasakan, tidak akan mereka lihat, sehingga mereka mengingkari adanya Allah pencipta alam semesta. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 46, "Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada di dalam dada. Jika mata hati seorang telah terbuka, kemudian dapat menyaksikan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah, dia akan dapat mengambil pelajaran dari apa yang dia saksikan. Berbeda dengan orang bodoh yang hatinya lalai. Allah menggambarkan orang seperti ini di dalam firman-Nya, "Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun." Berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, tapi mereka berpaling darinya. At-tafakkur fi haqiqatid dunya. Tafakkur terhadap hakikat dunia. Dunia ini sungguh sangat mengherankan. Dunia ini adalah rumah yang di dalamnya penuh tipuan. Manusia banyak yang tertipu dengan lamanya masa tinggal, tertipu dengan perasaan akan kekal, tertipu dengan banyaknya kenikmatan dan banyaknya peluang. Tapi jika manusia dapat memahami akan hakikat dunia dan mengetahui kemana akhir perjalanan penduduknya, maka dia akan paham bahwa dunia adalah khayalan yang segera menguap hilang. Umat-umat terdahulu yang terkubur dalam lipatan sejarah masa lalu dapat dijadikan pelajaran dan ibrah.
Di antara mereka ada yang kaya, ada yang fakir, ada pembesar, ada rakyat jelata, ada yang berpangkat tinggi, ada juga yang jembel, kere, dan sebagian ada yang berharta dan banyak anaknya, sebagian papa dan tanpa anak. Di manakah mereka saat ini? Di manakah mereka saat ini? Mereka sekarang sudah berlalu. Apa yang mereka miliki semuanya mereka tinggalkan. Tidak ada yang tersisa sedikit pun kecuali amal-amal mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita salasatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Wa yarji'u isnani wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Yang mengiringkan jenayah mayit itu ada 3, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang 2 pulang ke dunia, yang 1 tetap menyertainya. Keluarga dan hartanya akan kembali ke dunia, sedang amalnya akan tetap bersamanya. Amal tidak akan pernah meninggalkan manusia, baik di kuburnya, saat dibangkitkan, maupun di saat di depan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dia terima dalam keadaan terbuka. Kematian adalah sebuah kenyataan yang pasti terjadi. Betapa cepatnya hari demi hari berlalu, betapa cepatnya malam berganti malam lagi, betapa seandainya manusia menyadari semua ini, dia akan tahu betapa cepatnya datangnya kematian. Oleh karena itu, orang berakal yang sadar dia pasti senantiasa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kematiannya. Dalam keadaan apapun, baik ketika sehat maupun sakit, saat kaya maupun fakir, saat dalam kelapangan rizki maupun kesempitan, dia pasti mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut detik-detik kembali pulang keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Karena kita tidak tahu kapan hari kematian yang akan memaksa kita untuk meninggalkan dunia dengan segenap isinya, yang tidak bisa diajukan ataupun diakhirkan barang sedetik pun, maka kita harus segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Caranya adalah dengan tafakkur dan merenungkan tanda-tanda keberadaan dan keagungan Allah, dengan menyadari sementaranya hidup di dunia dengan aneka macam perubahan yang ada di dalamnya. Tafakkur dan merenungkan semua ini harus menumbuhkan semangat untuk teguh dan istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dengan hati yang ikhlas, dengan mentauhidkan Allah, dengan amal dan perkataan yang benar, dan terus berusaha mendekatkan diri biqadril imkan atau sesuai kemampuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As'alullaha ayyu'inani wa iyyakum ala ta'atih. Saya mohon kepada Allah, semoga Allah menolong saya dan kalian semua untuk selalu taat kepadanya, membimbing kita ke arah jalan yang diridhoinya, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dalam kebaikan dan menjadikan kita sebagai kekasih-kekasihnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.